Halo para investor semuanya, pada hari ini tanggal 17 Juli 2020, saya akan melakukan sedikit update mengenai pasar global dan juga pasar domestik. Ya, akan saya bahas setelah yang satu ini. Dari pasar Amerika, dilihat Dow Jones mengalami koreksi ya, minus 0,5% karena laba bersih Netflix dibilang mengecewakan. Begitu juga saham Roku, Amazon, dan Walt Disney ikut turun ya, karena saham Netflix ini mengalami penurunan. Padahal kita tahu sendiri Netflix itu banyak yang menggunakan di tengah pandemi COVID-19 ini karena adanya kebijakan PSBB dan juga work from home ya. Tapi karena banyak yang udah dibuka, mungkin subscribernya udah mulai turun lagi dan proyeksi labanya juga ikut turun. Dan di Amerika sendiri karena jumlah COVID-19 kasus positifnya terus meningkat, Amerika di beberapa negara bagian di Amerika juga udah mulai melakukan pemesanan masker. Nah, ini sebenarnya meningkatkan kekhawatiran para pelaku pasar juga ya. Berarti memang apa yang dikatakan WHO itu mungkin ada benarnya ya, karena WHO mengatakan kalau COVID-19 ini bisa menular melalui udara atau airborne. Ya, kemarin ada berita ekonomi China itu tumbuh ya 3,2%, dan kalau misalnya kita lihat dari grafik yang ditampilkan oleh BBC, ya ini sumbernya dari China National Bureau of Statistics atau BPS-nya China. Itu kita ngelihat ada yang namanya kurva V ya, kurva V. Jadi di kuartal pertama ekonomi China itu turun 6,8%, tapi di kuartal kedua dia naik 3,2%. Jadi memang terjadi pemulihan yang cukup cepat dan berarti si China ini bisa keluar dari zona resesi ya. Karena resesi itu kalau 2 kuartal berturut-turut turun itu baru namanya resesi. Tapi kalau ternyata nggak 2 kuartal berturut-turut turun, ya udah berarti China berhasil terhindar dari resesi. Dan sebenarnya ini cukup positif buat perekonomian Indonesia. Karena menurut Direktur PT Anugrah Mega Investama ya Pak Hans Kui, itu penurunan 1% pada pertumbuhan ekonomi China itu bisa membuat ekonomi Indonesia itu turun 0,3 sampai 0,4%. Nah, jadi kalau misalnya ekonomi China itu naik 3,2%, artinya ekonomi Indonesia itu bisa naik juga sekitar 1%-an. Jadi dibandingkan dengan perekonomian Singapura yang kemarin turun 12,5% ya, atau mungkin 12,6%, Indonesia ini lebih banyak melakukan transaksi ekonomi dengan China, sehingga yang lebih diperhatikan sebenarnya adalah perekonomian China itu seperti apa. Dan ternyata di kuartal 2 itu cukup positif ya dari China-nya sendiri. Lalu Bank Indonesia sendiri kemarin juga mengumumkan telah memutuskan untuk menurunkan BI 7-day reverse repo rate atau BI 7 DRR sebesar 25 basis point menjadi 4%. Jadi ini sebenarnya cukup positif karena ini merupakan satu kebijakan moneter yang tujuannya adalah menopang perekonomian. Ya, keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Dan BI sendiri memperkirakan pada triwulan 2 2020 ini ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi ya, dengan level terendahnya tercatat pada bulan Mei 2020. Sehingga Bank Indonesia juga komitmen untuk melakukan pendanaan atas APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur. Ya, ini cukup penting ya. Jadi Bank Indonesia nggak asal beli semuanya, tapi mereka juga punya ukurannya ya, baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung. Dan yang cukup menarik, hingga 14 Juli 2020 Bank Indonesia ini udah melakukan quantitative easing. Ya, QE ini mirip seperti The Fed lakukan pada tahun 2009 waktu terjadi krisis keuangan global di Amerika.
Nah, Bank Indonesia ini udah menyuntikkan dana sekitar 633,24 triliun, termasuk penurunan GWM atau giro wajib minimum itu sekitar 155 triliun dan juga ekspansi moneter sekitar 462,4 triliun. Jadi nggak heran ya, indeks kita bergeraknya agak-agak mix karena COVID-19 bikin turun. Tapi adanya stimulus ini bikin indeks kita naik. Ya, indeks kita naik. Jadi naik turun tapi ya kita nggak berasa gitu. Tiba-tiba IHSG kita udah di level 5098, kemarin naik 0,44%, itu udah semakin menjauh dari level terendah di 4000 ya, di bulan Maret 2020 kemarin. Karena pelaku pasar kemarin itu merespon cukup positif terhadap rencana Kementerian Keuangan RI itu menetapkan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu bagian strategi reformasi fiskal untuk pemungutan tahun 2021 ya. Jadi struktur cukai itu akan disederhanakan dari 10 layer menjadi 3-5 layer aja. Ada yang bilang kalau misalnya disederhanakan seperti ini, itu pemain rokok yang kecil akan terpukul ya. Jadi harga rokoknya harus mirip-mirip dengan pemain-pemain besar. Nah, cuman kalau saya lihat-lihat lagi ya, kelihatannya perokok itu punya tingkat loyalty pada brand yang mereka pakai itu cukup tinggi. Jadi kalau misalnya udah pakai brand Diplomat atau brand A-Mild atau Marlboro gitu ya, mereka biasanya nggak pindah-pindah merek gitu. Kalau rokok pokoknya pakai merek itu. Sehingga saham Wismilak kemarin naik 34,4%. Itu PE ratio-nya masih di 9,49 kali dan PBV-nya 0,51 kali. Jadi memang Wismilak ini menjadi saham yang paling murah dari sisi PBV karena size-nya juga kecil banget ya dibandingkan dengan Gudang Garam dan juga HMSP. Untuk Gudang Garam sendiri kita juga ngelihat kemarin naik 6,5%, merespon positif dari penyederhanaan cukai rokok ini, dan secara PE ratio Gudang Garam masih di 9,71 kali, PBV-nya di 1,8 kali. Untuk HMSP memang terbilang paling mahal di antara saham-saham rokok lainnya. PE ratio dia di 16,19 kali dan PBV-nya di 5,18 kali. Ada berita dari Jakarta ya, PSBB transisi diperpanjang 14 hari ke depan karena positivity rate di Jakarta itu terus meningkat dalam seminggu terakhir dan berada di atas ambang aman WHO. Dan kita tahu sendiri kemarin kasus positif di Indonesia udah mencapai 81.668 orang atau nambah sekitar 1.574 kasus positif dalam waktu satu hari. Nah, itu udah mendekati China ya, yang kemarin cuma nambah satu kasus, itu 83.612 kasus. Lalu ada berita dari emiten, Garuda Indonesia akan menerbitkan MCB. Sebelumnya pemerintah sudah siap membantu Garuda Indonesia, tapi ternyata skenarionya adalah mandatory convertible bond. Jadi dikasih pinjamannya itu nanti bisa dikonvert ke dalam saham. Tentunya ini buat pemegang saham minoritas akan merugikan ya, karena akan ada efek dilusi. Nah, dana tersebut ngomongnya sih akan digunakan untuk operasional, tapi nggak menutup kemungkinan untuk membiayai kewajiban perusahaan lainnya. Dan di kuartal pertama 2020 Garuda ini rugi 2 triliun rupiah. Lalu yang paling parah sebenarnya neracanya. Jadi ekuitasnya 8,2 triliun, liabilitasnya itu bisa mencapai 141 triliun. Bayangin, luar biasa banget utangnya. Kemarin makanya harga saham Garuda sempat merespon positif ya, naik ke 284 tapi ditutup di 264. Jadi PBV 0,83 kali ini sebenarnya nggak tahu nih mencerminkan book value yang sebenarnya atau tidak. Dan satu lagi sebenarnya Krakatau Steel juga akan dibantu oleh pemerintah dan kelihatannya juga akan menggunakan mandatory convertible bond. Untuk Telkom ada berita tentang kebocoran data pelanggan dan
VP Corporate Finance and Investor Relation Telkom, Andi Setiawan itu udah mengklarifikasi ya. Jadi kejadian sesungguhnya adalah telah terjadi penyebaran data pelanggan yang tidak diotorisasi oleh oknum yang tak bertanggung jawab yang bekerja sebagai tenaga ahli daya customer service di Gerapari Rungkut. Jadi ya udah selesai lah bilangnya masalah ini. Telkom naik 0,3%, PE ratio-nya di 13,1 kali dan PBV-nya 2,35 kali. Jadi ada yang bilang Telkom ini salah satu perusahaan yang bakal diuntungkan di tengah COVID. Karena permintaan internet itu meningkat cukup tajam ya, terutama buat video dan juga buat online meeting. Tapi kenyataannya harga saham Telkom malah turun dari 3.800 turun ke 3.100. Mungkin ada yang terlalu optimis pada waktu di 3.800 beli di harga tinggi. Tapi menurut saya di harga sekarang udah cukup reasonable lah buat Telkom. Apalagi kalau memang permintaan data internet bisa menopang kinerja Telkom. Kita tahu sendiri lebih dari 50% pendapatan Telkom itu datang dari layanan internet. Oke, demikian dari saya mengenai market update pada hari ini ya, tanggal 17 Juli 2020. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat berinvestasi.